Selamat petang Ardi, selamat petang Sita. Selamat petang Pak. Ya, Pak Arman, kita ingin mendengar bagaimana versi pihak kepolisian terkait insiden yang terjadi antara TNI dan Polri, Pak. Pak Arman, dengar kami Pak? Halo Pak Arman. Ya, nanti kita akan berusaha untuk kembali menghubungi Pak Arman Depari yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Selamat sore Mas Ardi, Mbak Sinta, selamat sore. Ya, bagaimana peristiwa penembakan terhadap anggota TNI itu bisa terjadi, Pak Arman? Ya, jadi sebagaimana TV One pun ketahui, bahwa saat ini kami di Polda Kepulauan Riau memang sedang melaksanakan beberapa operasi dengan target dan prioritas sasaran. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Kami ingin membersihkan dari jajaran kepolisian Polda Kepri ini. Kemudian yang kedua adalah judi. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nah, serangkaian operasi ini kita lakukan secara berkelanjutan. Dan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana TV One juga telah datang ke Batam, pada saat kita melakukan penangkapan terhadap 3 kapal dan 64 kendaraan pelangsir yang digunakan oleh para penimbun yang saat ini kita sidik. Nah, meneruskan kegiatan itu, kemudian tadi malam pada pukul 21.00, anggota Direktorat Kriminal Khusus dibantu dengan anggota Brimob Polda Kepri melakukan penindakan dan penggeledahan di suatu tempat yang letaknya tidak terlalu jauh dari Mako Brimob, kurang lebih 500 sampai 700 meter. Nah, pada saat dilakukan penindakan, masuk ke dalam gudang, sampai di sana tidak ada masalah. Kemudian setelah dilakukan polis lain, dan pada saat anggota akan meninggalkan TKP, maka ternyata di luar gudang itu telah berkumpul kurang lebih 100 orang yang kita tidak bisa identifikasi karena gelap dan tempat yang cukup sempit. Nah, melihat situasi seperti itu, anggota Dirkrimsus dan anggota Brimob yang tadinya melakukan penggeledahan berusaha untuk keluar dari kerumunan, namun ternyata mendapat perlawanan. Salah satu anggota kita yang bernama Bribda Heri pada saat tersebut dipukul dengan menggunakan helm di bagian wajahnya. Kemudian mobil atau kendaraan yang digunakan oleh AKP Yuda itu juga dirusak, bahkan semua kacanya dipecahkan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, kemudian anggota berusaha untuk keluar dari kerumunan dan melepaskan diri dari kepungan orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Dengan cara yang bersangkutan melakukan tembakan peringatan ke bawah atau ke arah aspal sebanyak 2 kali. Sehingga setelah dilakukan tembakan peringatan tersebut, mereka bisa kemudian lari dengan membawa 2 orang penjaga gudang yang saat itu sempat diamankan. Anggota resersenya kemudian mengamankan diri ke Polresta Batam. Kemudian anggota Brimob yang membantu karena makonya tidak begitu jauh, mereka kembali ke Mako Brimob yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak berapa lama kemudian, Mako Brimob kedatangan orang-orang juga yang tidak dikenal, yang diperkirakan orang yang sama di tempat penggerebekan TKP tadi. Nah, pada saat tersebut hanya ada 4 anggota Brimob yang melakukan penjagaan. Kemudian
masa yang datang ini mulai melakukan tindakan-tindakan perusakan, termasuk melakukan pembakaran dan pengerusakan ruangan atau tempat pencucian mobil dan toko yang berada di depan penjagaan. Kemudian pada saat dilarang oleh anggota yang berjaga tadi, karena mereka hanya 4 orang, kemudian salah satu diantaranya, Bribtu Andi, juga dianiaya dan dipukul. Nah, oleh karena mereka ini merasa kekuatannya kurang, dia membunyikan lonceng yang ada di penjagaan. Nah, mendengar lonceng ini berbunyi, maka anggota Brimob yang di asrama, yang pada saat tersebut memang sedang melaksanakan apel, semuanya menuju ke penjagaan. Nah, di penjagaan inilah kemudian terjadi cekcok mulut sampai akhirnya terjadi perkelahian. Nah, dari situ kemudian salah satu melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 kali, dan tembakan peringatan itu juga diarahkan ke aspal. Nah, setelah mendengar tembakan peringatan ini, massa tadi yang datang kemudian melarikan diri. Salah satu diantaranya jatuh dari motor. Nah, yang jatuh ini kemudian diamankan, dibawa ke Mako. Setelah dilakukan interogasi singkat, maka yang bersangkutan mengaku adalah anggota Batalion Infanteri 134. Baik. Nah, setelah mendengar dan mendapat informasi itu, Wakasat Brimob AKBP Joko kemudian menyerahkan yang bersangkutan kepada Pasi Intel Batalion. Baik. Pak Arman. Nah, setelah itu kemudian kami berkoordinasi dengan Pak Arman, setelah terjadi peristiwa tersebut, langsung dilakukan investigasi begitu di lapangan ya Pak. Hasil sementara dari hasil penyelidikan apa yang didapat dari tim Anda, Pak? Jadi saya lanjutkan dulu. Tadi kami lakukan pengecekan terutama kepada anggota yang dikabarkan luka. Kami mendatangi rumah sakit bersama dengan Danrem, dan memang betul di sana ada 4 anggota TNI yang luka. Keempat-empatnya terluka di bagian kaki, dan menurut keterangan dokter yang sudah kami konfirmasikan tadi, bahwa luka itu bukan karena tembakan yang diarahkan langsung kepada yang bersangkutan, melainkan itu adalah hasil tembakan peluru rekoset atau pantulan. Nah, dengan demikian saya pikir ini sinkron dengan keterangan yang kami dapatkan bahwa penembakan itu tidak diarahkan kepada orang, tetapi diarahkan ke aspal. Nah, karena hasil dari pemeriksaan dokter bahwa bullet tidak ditemukan, yang ada adalah pecahan-pecahan anak peluru. Karena menurut hemat kami, kalau misalnya itu diarahkan kepada tubuh yang bersangkutan, itu tentu tembus dan tidak tinggal serpihannya. Pak Arman, saya mau konfirmasi dulu terkait kejadian penggerebekan di TKP. Informasi yang kami dapatkan pada saat penggerebekan itu, kemudian ada salah satu mobil pelangsir itu melarikan diri. Nah, ketika keadaan mulai kacau, ada 2 anggota TNI lewat kemudian tertembak karena ada beberapa anggota Anda yang memberikan tembakan ke bawah aspal sehingga mengenai 2 anggota TNI. Itu bagaimana Pak Arman? Tadi Anda belum menjelaskan terkait yang di situ. Ya, jadi pada saat kita sudah mau keluar dan membawa beberapa orang yang kita juga duga jadi tersangka tadi itu, memang ada 1 orang yang sempat melarikan diri, ya, dengan kendaraan pelangsir. Nah, oleh karena itu yang bersangkutan sampai saat ini belum kita dapat. Dan di tempat atau di TKP waktu itu memang sudah banyak sekali orang. Nah, itulah yang kemudian oleh anggota diberikan tembakan peringatan supaya mereka bisa keluar dari kepungan dan bisa meloloskan diri dari massa yang berada di sekitar. Nah, tembakan itulah yang saya sampaikan tadi
tidak diarahkan kepada orang, tetapi itu tembakan peringatan yang diarahkan ke aspal atau ke jalan. Baik, Pak Arman, kalau tadi ada katakan sampai saat ini mereka belum didapatkan di mana keberadaannya begitu. Apakah memang tim khusus yang dibentuk oleh Polda Riau akan mencari terus di mana keberadaan orang tersebut? Karena ini merupakan saksi kunci juga dari peristiwa yang terjadi, Pak. Keberadaan yang mana maksudnya? Yang 2 orang tadi, Pak. Yang 2 orang penjaga gudang ini atas nama Asad dan Yamyanus itu sudah kita amankan. Sekarang ini berada di pemeriksaan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri. Baik, Pak Arman, menurut keterangan TNI bahwa pada saat penggerebekan di TKP itu ada 2 anggotanya yang tertembak, yaitu Pratu Ari dan Prada Heri. Nah, pada saat yang bersamaan, ada seorang anggota TNI lagi yang bernama Prada Eka mendatangi Makobrimob bertanya terkait insiden penembakan itu. Nah, penjelasan TNI adalah kemudian terjadi pengeroyokan terhadap Praka Eka yang bertanya terkait rekannya 2 orang yang ditembak. Apa benar terjadi pengeroyokan di Makobrimob itu, Pak? Saya kira ini kalau alur ceritanya hampir sama. Tapi mungkin datanya yang berbeda. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat melakukan penggeledahan di TKP dan pada saat anggota akan itu dikepung oleh massa, bahkan ada yang dipukul pakai helm dan mobilnya dirusak. Pada saat itulah anggota atas nama AKP Yuda memberikan tembakan peringatan ke aspal. Betul, di situ ada terjadi penembakan, tapi penembakan itu diarahkan ke aspal. Kemudian setelah mereka berhasil meloloskan diri, anggota Brimob kembali ke Mako. Tidak lama kemudian, betul ada orang, sekelompok orang yang mendatangi Mako Brimob ke penjagaan Brimob, kemudian berusaha untuk masuk dengan menggunakan sepeda motor, bahkan juga memukul anggota penjagaan yang bertugas pada saat tersebut. Nah, oleh karena di penjagaan itu hanya ada 4 orang, Bribtu Andi yang ada di tempat tersebut kemudian membunyikan lonceng penjagaan dan seluruh anggota yang berada di Makobrimob kemudian menuju ke penjagaan. Terjadilah perkelahian, kemudian tadi diberikan juga tembakan peringatan. Sekali lagi, tembakan peringatan ini diarahkan ke bawah, tidak ke tubuh yang bersangkutan atau orang langsung. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini konform dengan hasil pemeriksaan dokter yang menurut keterangan dokter itu bukan tembakan langsung, tetapi tembakan rekoset atau tembakan memantul kemudian mengenai tubuh. Terkait keterangan bahwa pada saat di Makobrimob itu ada salah satu anggota TNI yang dibawa masuk seperti yang tadi Pak Arman jelaskan, kemudian ada keterangan bahwa terjadi penyiksaan di situ, bagaimana Pak Arman? Barangkali ini perlu kita klarifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, betul pada saat anggota yang selesai apel itu menuju ke penjagaan semua, orang-orang tadi itu lari. Salah satu di antaranya jatuh dari sepeda motor, kemudian itu diamankan, dibawa ke Makobrimob dan diserahkan kepada Pasi Intel Batalion. Pak Arman, untuk saat ini bagaimana kondisi secara keseluruhan? Apakah memang sudah normal kembali atau penjagaan masih terus dilakukan, diperketat di lokasi, Pak? Ya, saya pikir situasi saat ini sangat baik dan kondusif. Sebenarnya tadi malam jam 3 itu sudah bisa kita redakan dengan koordinasi kita, saya dengan Pak Danrem, saya dengan Komandan Batalion, dan juga dengan Dandim, termasuk dari perwira-perwira Brimob, supaya kita cooling down, konsinyir pasukan masing-masing tidak boleh keluar dan diawasi dan tidak menimbulkan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya provokatif. Dan saya pikir ini sangat baik sekali dipatuhi oleh seluruh satuan.
Sehingga saat ini situasi di Kota Batam mulai dari tadi pagi sebenarnya tidak ada, karena saya aktivitasnya dari pagi tadi. Baik. Terima kasih aktivitas Pak. saya dari tadi pagi rutin melaksanakan tugas. Baik. Terima kasih Pak Arman Depari untuk waktunya Pak, dan informasi yang Anda berikan. Kemudian mungkin, ya, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? terima kasih. Selamat sore. Ya, Baik. terima kasih Pak Arman.